Permisi Mbak, kenalin nama aku Aisyah. Aku dari Prodi TP. Di sini ditugasin untuk wawancara UMKM. Nah, aku mau wawancara nih Mbak Tia sebagai owner 2S Bukit Jogja ya. Mau tanya-tanya terkait usaha ini. Eh, Sebelumnya mungkin tanya produk dulu aja kali ya. Di sini Mbak jualannya buketnya apa aja Mbak? Mungkin bisa dijelasin? Oke Mbak Aisyah, untuk jenis buket yang kami jual di sini itu ada beberapa macam, mulai dari buket snack, buket bunga asli, buket bunga artifisial, terus bunga kering juga ada, sama ada juga buket-buket custom, misal buket nasi padang, buket mie gacoan, buket poki, buket coklat. Pokoknya semua bisa dibuket asal itu masih masuk akal, kayak bisa Lego gitu juga bisa. Oh gitu ya. Kalau untuk harganya sendiri itu mulai dari berapa aja ya Mbak? Kalau untuk harga buket kita, kalau bunga asli mulai dari 15.000, tapi kalau untuk buket snack kita mulai dari 25.000 aja. Tapi kalau buket yang custom gitu berarti menyesuaikan customnya apa gitu ya? Iya, kalau untuk buket custom kita lihat dulu untuk produknya, untuk barang-barangnya seperti apa aja, nanti baru kita sesuaikan harganya. Kalau buket yang pernah dibuat itu paling mahal itu berapa ya Mbak? Kalau untuk buket yang pernah dibuat paling mahal sejauh ini kisaran di harga 1 jutaan. Itu di buket bunga asli. Itu kalau buket yang pernah dibuat yang 1 juta itu pembuatannya berapa lama ya kira-kira? Kalau itu kurang lebih 3-4 jaman cukup. Mungkin kalau bisa lebih cepat dari itu, dari waktu yang aku perkirakan. Karena apa? Karena yang bikin itu nggak cuma satu orang, jadinya kayak bareng-bareng gitu, entah 2 atau 3 orang yang membantu. Oh, oke. Oke Mbak. Ini kan tempatnya strategis banget ya Mbak di depan teknik. Nah itu emang awal rencana di sini atau emang nemu tempatnya di sini? Lebih tepatnya ke nemu tempatnya di sini aja, karena aku kan bukannya dari tahun 2022 nih, waktu itu masih pandemi covid, jadi banyak ruko yang emang kosong dan belum diisi sama orang. Jadinya kok kebetulan aku dapatnya di sini, jadi aku bukanya di sini, dan alhamdulillah tempatnya strategis juga. Berarti di sini tuh banyaknya mahasiswa ya Mbak karena depan kampus juga. Iya betul, jadi emang banyakan mahasiswa. Oke. Terus untuk promosinya lewat apa aja Mbak? Untuk promosinya kita memanfaatkan media digital berbagai banyak platform, misal seperti kayak WhatsApp, website, Instagram, TikTok, sama Google Maps. Jadi ada 5 yang kita gunakan, 5 aplikasinya. Kalau untuk promosi tadi itu lebih aktifnya di mana Mbak? Apa di TikTok atau Instagram atau di mana? Untuk promosi sendiri yang lebih sering aktif itu kita pakainya website. Tapi kalau TikTok sama Instagram kita lebih aktif Instagramnya untuk saat ini. Tapi ke depan next kita akan lebih fokusin juga ke TikTok. Jadi semua media sosial itu akan ikut terjun dalam kontennya. Untuk target utamanya itu siapa aja Mbak? Untuk target market kita yang pertama itu yang pasti mahasiswa. Terus yang kedua itu bisa juga orang dewasa. Orang dewasa dalam artian di sini itu sudah berumah tangga. Atau kalau enggak bisa juga target kita itu ke anak-anak yang masih SMA, SMP kayak gitu. Kadang bahkan TK PAUD pun sekarang sedikit apapun misal ada event sering menggunakan bunga di dalam acara itu. Oke. Untuk kelebihan dari toko buket ini yang membedakan dari toko buket lain itu apa aja sih Mbak? Ini sepenangkapan aku ya, kalau perbedaan buket di sini sama yang lain itu mulai dari harga kita udah jauh berbeda. Bisa dibilang di sini murah, maksudnya mulai dari 15 ribuan aja, dan itu udah dapat bunga yang worth it untuk dikasih ke orang. Terus yang kedua, pemakaian foam basah. Kalau di tempat lain keseringan aku lihat itu jarang pakai foam basah karena bisa dibilang harganya bisa lebih tinggi. Tapi karena di sini mempertahankan kualitas,
aku lebih memilih untuk menonjolkan perbedaannya di situ, penggunaan foam basah pada buket. Karena kalau pakai itu, bunganya itu bisa bertahan 3 sampai 4 hari tanpa harus kita merawat kayak yang lepas, bongkar, pasang kayak gitu. Oke. Terus cara pelanggan memesan buket di sini apakah harus langsung ke tokonya atau bisa secara online, Mbak? Kalau untuk pemesanan, kita ada 2 opsi. Yang pertama bisa lewat online karena kita sediakan admin juga. Jadi udah ada customer service-nya sendiri. Terus yang kedua kita bisa pemesanan langsung di tempat kayak on the spot, kayak OTS gitu, bisa langsung ke tempat. Jadi ada 2 opsi, bisa langsung ke toko atau kalau enggak lewat WhatsApp kayak gitu. Tapi untuk harganya itu sama aja atau gimana? Untuk harganya sama, mulai dari online atau offline pun harganya kurang lebih sama. Bisa nggak sih Mbak kalau misal ada orang pesen tapi pengennya diantar gitu, nggak ngambil sendiri? Bisa. Kalau untuk pengantaran kita kerjasamanya sama Gosen atau aplikasi Gojek. Jadi kita manfaatin aplikasi Gojek itu untuk proses pengiriman buket kita. Nah itu pun nanti kalau untuk ongkir biasanya kita ada spesifiknya lagi. Misal jaraknya dari toko cuma 2 kilo dan orderannya di atas 150.000, biasanya kita kasih free ongkir. Cuma kalau di bawah 150.000 walaupun jaraknya 2 kilo kita nggak kasih free ongkir, jadi ongkir tetap ada di customer. Oke. Terus ada berapa orang sih Mbak yang kerja di toko ini? Kalau untuk saat ini kurang lebih ada 8 tim. Kita punya 8 tim orang yang ada di sini. 8 tim itu. Iya. Oke. Terus gimana sih cara toko itu menjalin hubungan dengan pelanggan? Mungkin dengan memberikan diskon atau perlakuan khusus untuk customer yang udah berlangganan itu, ada nggak Mbak perlakuan hubungan ke pelanggannya itu seperti apa? Perlakuan khusus ya. Kalau untuk perlakuan khususnya paling kita jaga kayak saling save antar kontak misal ya. Oh iya. Kontaknya jadinya ya kita nggak membedakan antara pelanggan lama atau pelanggan baru, tapi kalau emang dia pelanggan lama kan kelihatan nih transaksinya udah berapa kali. Jadi biasanya kalau emang dia udah pelanggan lama, kita kasih diskon juga bisa. Misal kayak, Kak ini lokasinya di sini, minta free ongkir boleh nggak, kayak gitu. Walaupun dia udah pesan lama, biasanya kita kasih diskon bisa. Tapi kalau untuk customer baru biasanya belum bisa. Jadi tetap sesuai SOP yang pertama tadi, harus ada jarak ketentuan sama order minimal di harga berapa kayak gitu. Oh ya Kak, tadi saya lihat di sana tuh ada tulisan kalau nge-review itu dapat gift ya Kak ya? Iya betul Kak. Jadi kalau di sini kalau ada orang yang review Google Maps kita kasih gift berupa coklat. Jadinya ketentuannya 1 buket 1 coklat. Jadi 1 review 1 buket 1 coklat itu dapat 1 coklat kayak gitu. Oke. Terus aktivitas utama selain buat buket di sini tuh apa aja sih Kak, aktivitas para tim pembuat buket itu? Untuk aktivitasnya banyak. Misal selain merangkai bunga itu kita juga ngerawat bunga. Jadi nggak cuma rangkai tapi juga dirawat bunganya. Terus menjaga kebersihan store. Terus ada juga kadang mereka aku suruh untuk bikin ide-ide kreatif tentang konten apa sih yang lagi tren atau booming saat ini kayak gitu. Oke. Untuk kerjasama di sini tuh dengan pihak mana aja Kak? Terus kan kalau di sini pasti ada suppliernya ya Kak? Iya. Itu kerjasama suppliernya sama di mana aja gitu? Kalau untuk supplier sendiri ada beberapa toko. Disebutin nggak temennya? Iya boleh. Untuk untuk bunga asli kita suppliernya dari Semarang. Jadi ada kan kalau di Semarang tuh banyak pasar bunga, ada pasar bunga. Nah kita milih salah satu orang yang ada di sana, nanti kita bekerja sama, dan untuk supplier bunganya kita dari Semarang untuk bunga asli. Terus kalau untuk snack, untuk supplier sebenarnya bisa dibilang supplier atau enggak ya, cuma kita kadang ngambilnya dari Indogrosir atau kalau enggak dari pasar, jadi belinya emang lusinan, jadi lebih banyak kayak gitu. Terus kalau untuk bahan-bahan bunga artifisial, terus stick dan lain-lain, kartu ucapan biasanya kita
suppliernya itu lewat aplikasi Shopee. Jadi di Shopee itu kita udah ada supplier sendiri. Jadi setiap bulan ketika kita mau restock itu udah ada toko-toko yang emang selalu kita langganan tiap bulannya. Jadi lewat Shopee. Gitu. Oke. Untuk yang bunga dari Semarang itu berarti langsung diantar ya Kak? Dari Semarang apa gimana? Iya, kalau untuk bunga dari Semarang itu sistemnya diantar langsung ke sini. Jadi kita nggak usah ngambil kayak gitu. Oke. Terus untuk pengelolaan uang di sini tuh seperti apa Mbak? Mungkin persenan untuk karyawan berapa persen? Terus untuk modal berapa? Kayak gitu bisa dijelaskan Mbak? Ini gambaran kasarnya aja ya. Kalau misal dari 100% total penjualan, biasanya 25% sendiri itu untuk gaji karyawan, gaji tim. Terus nanti untuk 20%-nya lagi biasanya kita gunakan untuk restock barang-barang yang ada di toko. Nanti untuk sisanya lagi berarti sisanya 55% ya. Iya. Kalau 55% itu biasanya kita sisihkan 15% untuk pengembangan dan sisanya itu baru masuk ke passive income kita. Oke. Terus gimana sih Mbak caranya untuk memenuhi kebutuhan awal pelanggan? Mungkin ada pelanggan yang dia tertarik nih sama toko buket ini tapi bingung mau beli buket apa atau bingung cara menghubunginya gimana gitu, solusi tokonya gimana Mbak? Kalau itu biasanya kan yang pertama kita sediain CS nih, customer service. Nah, fungsi dari customer service sendiri itu kayak memberikan penjelasan tentang kayak seputar bunga yang kita jual. Misal kayak customer bingung nih, Kak, kira-kira yang cocok untuk acara ini apa ya? Jadi dari sesuai SOP kita, dari customer itu ngasih opsi kayak pilihan mau yang antara bunga asli atau yang bunga artifisial. Kak, kakaknya lebih tertarik yang mana Kak? Jadi kita kasih kayak obrolan khusus lah. Jadi kayak customer tuh kita tanyain satu persatu. Mungkin karena mereka masih awal untuk beli bunga kan, berarti nggak langsung satu ya. Jadinya kayak kita ngasih opsi pertanyaan-pertanyaan kayak, jadi biar mereka merasa kayak, oh ternyata kayak gini, oh cara beli bunga itu kayak gini. Jadinya mereka nggak bingung. Jadi solusinya kita kasih opsi pertanyaan terus menerus. Jadi kita yang berusaha tanya ke mereka. Jadi kita yang berusaha memenuhi kebutuhan mereka itu yang diinginkan seperti apa. Oh oke. Saya lihat-lihat di Instagram tadi sempat buka juga ya Instagramnya. Itu kakaknya sering upload kayak Q&A gitu-gitu ya Kak ya? Iya. Buat pelanggan yang mungkin ingin tanya-tanya dulu gitu, itu bisa di Instagram ya Kak? Iya, betul. Tujuan dari Q&A itu lebih mematik interaksi antara maksudnya antara admin sama customer langsung. Jadi kayak biar kontennya itu nggak monoton, jadi kita kasih opsi yang interaktif buat mereka gitu. Oke Kak, mungkin itu aja ya pertanyaan wawancara dari saya. Mungkin setelah ini saya boleh izin lihat buketnya Kak? Boleh. Oke, terima kasih. Semoga bisnisnya semakin lancar ya Kak, tokonya juga semakin terkenal, makin banyak yang kesini. Mbaknya ada nggak kesan-pesan untuk saya nih sebagai pewawancara? Kesan-pesannya karena banyak masih kuliah, jadi yang formal aja. Semoga kuliahnya dikasih lancar, terus selesainya juga tepat waktu. Amin. Semoga kedepannya bisa jadi orang yang sukses juga. Oke, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!